And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go. Taking all my fear and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Sekarang kita sudah di bulan November. Mungkin saudara juga yang di rumah yang melihat dari YouTube bisa melihat kita sudah memulai kembali ibadah offline juga dengan protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Lalu juga jika saudara pun tidak bisa datang beribadah bersama dengan kami, tidak apa, kita bisa sama-sama beribadah lewat YouTube channel CBM. Baiklah saudara, mari kita mau memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu. Kami boleh ada, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh terus bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya kami dan keluarga kami ada hadir di sini adalah untuk memuliakan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau semakin lagi. Maka Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar kuasa kasih-Mu Tuhan menjamah hati kami, setiap kami yang menonton maupun yang hadir. Hati kami yang terluka disembuhkan, setiap kesusahan kami Engkau angkat Tuhan. Amin. Dengan darah Yesus Kristus. Kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyatakan sungguh Tuhan, Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Tidak pernah berkesudahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
di dalam kehidupan kita, hidup ini layak untuk kita jalani. Karena Tuhan yang telah menebus kita, telah membayar hidup kita. Amin. Kita tidak lagi sama dengan kita yang dahulu. Tuhan telah membebaskan kita. Mari saudara, kita mau deklarasikan sebab Dia hidup. Dan hanya oleh karena Yesus saja, maka kita bisa hidup sampai hari ini. Amin. Mari saudara, kita anak Tuhan Yesus namanya. Amin. Sama-sama katakan anak Tuhan. Anak Tuhan, Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, Dengan iman katakan. menyucikan, bahkan mati. Untuk tebus dosa siapa? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru selamatku. Juru selamatku, Kau rajaku. Kau Kau Rajaku, Tuhanku. Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Maka hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, All fear is gone. all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dia yang telah hidup bangkit untuk kehidupan kita. Amin. Mari saudara, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Wow, luar biasa saudara, setelah sekian lama ada sukacita di tempat ini. Kita sukacita berada di dalam rumah Tuhan kembali. Mari saudara, kita mau masuk ke dalam altarnya. Bawa seluruh apa adanya kita ke dalam altarnya Tuhan.
Dia telah memberikan keberanian bagi kita untuk masuk ke tahta sucinya. Lewat darahnya, dia adalah anak domba Tuhan yang telah disembelih. Bukan lagi kita, yang kita tadinya tidak layak, dia melayakkan kita. Segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala masa lalu kita telah ditutupi oleh darahnya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami rindu kepada Engkau Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu, melihat wajah-Mu. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tanganmu saudara. Angkat
Kita masuk tata sucinya. Ada malaikat-malaikat yang hadir bersama dengan kita, saudara. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan.
persilahkan untuk hambanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membacakan doa deklarasi GBI CBM tahun 2020. Jemaat bisa mengikuti saya. Terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesua HaMasiah, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun umat tebusan Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami, dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami, menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami dan lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami, dan dari negeri kami. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kita akan memberkati Gembala Sidang GBI CBM Ganggang Raya Ibu Pendeta Deborah dan keluarga. Kita juga akan sama-sama memberkati wakil gembala yang ada di tempat ini, baik Saudara Agape, Saudara Dika dan Ibu Marlene. Bahkan juga kita memberkati semua jemaat yang ada di gereja kita GBI CBM Ganggang Raya. Mari kita sama-sama berdoa. Tidak ada yang diam, semua ucapkan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di mana saat ini kembali lagi perdana Tuhan kami membuka gereja kami offline Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Di mana kami ya Tuhan Yesus sudah boleh diberikan kesempatan ya Tuhan Yesus untuk beribadah ya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami mau bersepakat berdoa memberkati Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Deborah, bahkan juga suaminya Bapak Parulian Tambunan. Tuhan memberkati mereka berdua Tuhan, kesehatan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, keluarga besar mereka diberkati. Biarlah lewat Gembala Sidang kami banyak jiwa bertobat, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan lewat pelayanannya Tuhan. Saat ini juga kami mau bersepakat memberkati wakil gembala yang ada di gereja ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus Saudara Agape Tambunan dalam pekerjaan dan pelayanan, bahkan juga Saudara Dika dalam pekerjaan, pelayanan dan rumah tangga. Berkati juga Tuhan Yesus Ibu Merlin dalam pelayanan dan juga rumah tangganya Tuhan. Apapun yang mereka rindukan biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah lewat wakil-wakil gembala yang ada di tempat ini Tuhan, banyak jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati jemaat kami gereja GBI CBM Ganggang Raya Tuhan. Semua jemaat yang saat ini mungkin bergumul Tuhan untuk membayar kontrakan, membayar uang sekolah anak, kami percaya mereka sudah menerima jawaban hanya di dalam nama-Mu. Yang bergumul ya Tuhan Yesus untuk pekerjaannya, biarlah Tuhan Engkau membukakan lapangan pekerjaan. Yang belum bekerja biarlah mereka boleh bekerja. Tidak ada satupun jemaat yang nganggur, tapi biarlah mereka boleh Tuhan Yesus mengalami mujizat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Yang bergumul untuk keturunan, kami percaya mereka akan menerima keturunan ilahi, baik laki-laki maupun anak perempuan. Semuanya Tuhan akan Engkau sediakan bagi mereka yang saat ini membutuhkan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, yang bagi jemaat yang mungkin saat ini bergumul Tuhan, supaya terjadi pemulihan dalam ekonomi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, sanggup memulihkan keadaan mereka, ekonomi mereka bisa dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama juga berdoa semua pelayanan yang ada di tempat ini, baik PBI, WBI, Infinite, Sekolah Minggu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami memberkati ya Tuhan Yesus semua pelayanan yang ada di gereja kami, baik Tuhan Yesus PBI, WBI, bahkan juga Infinite dan juga Sekolah Minggu. Kami serahkan juga para lansia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan yang ada di gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan selama ini Tuhan kami vakum dalam melayani, tapi kami percaya ketika kami kembali lagi bersemangat di dalam Engkau, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk kami layani Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus roh kami tidak akan pernah padam, tapi roh kami bernyala-nyala di dalam Engkau untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau melepaskan jemaat dari sakit penyakit. Tidak ada satupun jemaat yang sakit saat ini. Jika ada jemaat yang sakit, kami percaya Tuhan akan mendatangi mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mengikat mereka saat ini. Dan kami perkatakan dengan iman kami bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, semua jemaat yang sakit sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden kita berdoa untuk wakil presiden. Mari jangan ada yang diam, tapi kita semua berdoa. Kami berdoa saat ini Bapa, memberkati bangsa dan negara kami.
Kami bersyukur boleh ada Tuhan Yesus sudah berdiri atas bangsa ini. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi atas bangsa Indonesia. Tuhan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang cinta akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Presiden kami Bapak Joko Widodo. Engkau memberkati Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Bapak Gubernur Bapak Anies Baswedan dan juga wakilnya Tuhan. Engkau juga memberkati wali kota, Engkau berkati camat, Engkau berkati lurah, Engkau berkati RT RW, Engkau berkati para pemuka agama yang ada juga di negeri ini, bahkan juga kepala sekolah, para menteri. Tuhan berkati semua kabinet yang ada. Tuhan berkati MPR, DPR, Polri dan TNI. Biarlah mereka boleh menjaga keamanan di negara kami dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melepaskan negara kami dari ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab, yang bersikap anarkis. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau juga menjauhkan bangsa kami dari suap, dari korupsi, dalam nama Tuhan Yesus, dari perpecahan Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Biarlah bangsa Indonesia dihargai dan dihormati oleh bangsa-bangsa luar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah negara ini Tuhan boleh benar-benar aman. Bahkan semua gereja yang berdiri dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, Engkau betul-betul memberkati gembala-gembala sidang yang ada. Biarlah mereka bisa melakukan tugas mereka dengan benar. Biarlah mereka juga Tuhan tidak hanya berpangku tangan. Mungkin saat ini banyak gereja online Tuhan, tapi biarlah mereka kembali membuka gereja mereka Tuhan, agar iblis tidak akan pernah menghancurkan Tuhan kantong-kantong Kristen ya Tuhan Yesus yang selama ini nyaman Tuhan. Tapi biarlah mereka betul-betul Tuhan Yesus percaya kepada Engkau Tuhan. Mereka juga dijauhkan dari segala roh ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa juga, mari kita sama-sama berdoa untuk COVID-19, agar negara kita, negara Indonesia dilepaskan dari COVID-19, bahkan juga semua negara yang ada di dunia saat ini. Kami juga berdoa saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati para ilmuwan yang ada di negara kami. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka supaya mereka bisa mendapatkan vaksin untuk mematikan ya Tuhan Yesus virus bakteri COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan Yesus, biarlah tingkat Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa saat ini tingkat Tuhan Yesus orang yang meninggal dengan COVID semakin naik Tuhan. Biarlah Tuhan itu betul-betul Tuhan Engkau membuat supaya masyarakat memiliki kesadaran dalam diri mereka. Mereka boleh memakai masker ya Tuhan Yesus, menjaga jarak, tidak berkontak fisik. Biarlah mereka betul-betul sadar ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada semua usaha pemerintah Tuhan, rumah sakit rujukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau urapi semua alat medis yang digunakan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Jika Tuhan Yesus mungkin banyak saat ini orang yang menderita COVID, tapi kami percaya banyak orang juga yang menerima kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Engkau datangi mereka, Kau lepaskan mereka dari virus, dari bakteri ini Tuhan, dari COVID-19 ini Tuhan, agar ya Tuhan Yesus mereka boleh melihat kuasa-Mu benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa semua jemaat kami terlepas dari penyakit sampar, dari penyakit menular di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan juga Engkau berkati rumah tangga kami Tuhan. Rumah tangga kami adalah rumah tangga yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Ada kerukunan di dalam rumah tangga Tuhan. Tuhan, biarlah suami istri saling menghargai, menghormati. Bahkan juga orang tua bisa menghargai anaknya, anak bisa menghargai orang tua di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib, Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. sungguh berharga, Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, tak sedetik pun kau tinggalkanku, tak sedetik pun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. saya serahkan kepada hamba-Nya untuk Berjumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, saya bersyukur. Dan hari ini juga mungkin ini khotbah pertama saya sebagai seorang suami. Di gereja ini saudara, kalau di Infinite sudah pernah awal bulan lalu, tapi ini kali pertama saya sudah dengan status yang baru saudara. Saya percaya sukacita ini juga boleh dialami oleh setiap kita semua. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu tentang radical faith, tapi sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak kami bersyukur untuk pagi yang indah Tuhan jadikan buat setiap kami, untuk kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya hari ini kami akan diberkati dengan lawatan firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Bahkan kuasa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan pun boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, ini hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Setelah melewati badai yang mungkin begitu besar Bapak Ibu dalam keluarga saya, asik. Kalau dulu kan kita masih, mungkin saya masih menjadi keluarga dari papa saya, tapi sekarang sudah berbeda Bapak Saudara, dan ini merupakan pengalaman yang sangat baru buat saya.
Dan kenapa saya mau sampaikan tentang radical faith atau iman yang radikal, itu berkaitan juga dengan persiapan dari kehidupan saya secara pribadi sebagai keluarga baru juga Bapak Ibu. Yang saya juga rindukan anggur yang baru ini juga boleh nanti Bapak Ibu Saudara nikmati dalam keluarga Bapak Ibu Saudara juga. Amin. Radical faith Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata radikal, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara tentang radikal? Ekstrim, kekerasan, ada yang lain? Kebencian, kenekatan, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan pasti kita menganggap bahwa radikal adalah sesuatu hal yang sangat negatif, saudara. Karena kita melihat memang banyak oknum-oknum radikal yang ternyata memang anarkis. Oknum-oknum yang radikal yang ternyata memang menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya, saudara. Akhirnya kita menganggap radikal itu sebagai sesuatu yang negatif. Dan betul konotasinya memang negatif Bapak Ibu. Tapi saat ini saya mau menjelaskan radikal sesungguhnya dalam kekristenan Bapak Ibu. Kalau nanti saya bilang tentang Kristen yang radikal atau iman yang radikal, bukan berarti bahwa saudara jadi orang yang kemudian aneh Bapak Ibu. Jadi orang yang kemudian serba nekat dan lain sebagainya, bukan Bapak Saudara. Tapi kita dipenuhi kebenaran untuk kita bisa memahami tentang keimanan kekristenan sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita coba lihat dalam Daniel pasal yang ketiga Bapak Ibu. Daniel pasal yang ketiga, semua sudah pasti sudah pernah membaca tentang ini. Daniel pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30 terlebih dahulu saudara. Daniel 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ada PowerPoint-nya tapi kecil sekali. Oke, Daniel 3 ayat yang pertama sampai dengan 30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, para negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan ayat 4, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah siapa saudara? Patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim yang menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini mulai saudara klimaksnya nih. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang ini dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu ke dalam dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi, simak saudara, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 17 dan 18 silakan saudara garis bawahi, itu highlightnya. Saya mau katakan bahwa itulah iman yang radikal sebenarnya Bapak Saudara. Lalu ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Bapak Saudara, bayangkan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ini dia terikat, sudah mereka terikat. Tapi apa yang terjadi? Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka pada Raja, benar ya Raja. Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, katanya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi, keluarlah dan datang kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, dan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini luar biasa saudara. Udah dimasukin ke dalam api saudara, tapi apinya bukan api yang biasa. Berapa kali saudara dipanaskannya? 7 kali. Tapi ketika ternyata Nebukadnezar melihat dan dia memanggil 3 orang tersebut, yang terjadi apa? Bau asap pun gak ada saudara. Bau asap pun gak ada, kebakaran di rambut pun gak ada. Kalau kita nih saudara, mungkin ada yang suka iseng mainan korek, tiba-tiba kebakar rambutnya, itu udah bau banget. Satu rambut yang terbakar saya sudah bau sekali saudara. Tapi ini 3 orang dimasukkan dalam api yang menyala-nyala, tidak ada yang bisa membakar mereka. Api tersebut tidak mempan katanya. Lalu kemudian beberapa ayat lagi saudara, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tita raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka sebentar ya, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Tuhan mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucap penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskannya secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Ini tuh cerita yang bagus banget saudara. Bayangkan mereka bertiga berani mengambil satu keputusan yang melanggar titah raja sebenarnya. Dan hukumannya ketika mereka melanggar titah raja, titahnya apa saudara, masih ingat tadi? Titahnya atau perintahnya apa saudara? Menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, menyembah berhala saudara. Tapi 3 orang tadi punya prinsip yang teguh dalam kebenaran, karena mereka sudah radikal dalam iman saudara, sehingga mereka sanggup menolak perintah itu karena mereka tahu bahwa itu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Dan singkat cerita saudara, ketika ujung-ujungnya, nanti saya akan ceritakan lagi, ketika ujung-ujungnya mereka berhasil melewati pencobaan tersebut, hukuman tersebut, Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi saudara. Dan bahkan Nebukadnezar bilang apa? Kalau ada siapapun yang berani menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, kita penggal kepalanya. Pembelaan Tuhan itu luar biasa buat orang-orang yang mau berpegang kepada kebenaran. Amin. Pembelaan Tuhan itu akan selalu dahsyat buat setiap orang-orang yang punya iman yang radikal. Tapi ngomong-ngomong tentang radikal yang sesungguhnya,
radikal itu apa? Radikal itu diambil dari kata radix, saudara. Diambil dari kata radix yang artinya akar pohon. Kenapa kok dibilang akar pohon? Akar itu kan pasti dia akan mencari makanan yang bisa diserap oleh akar tersebut, bahkan sampai sedalam-dalamnya ke dalam bawah tanah ya Bapak Saudara ya. Artinya kalau mau dibilang tentang iman yang radikal, radikal di sini artinya apa? Iman tersebut harus mengakar, saudara. Iman yang mengakar, sekalipun ada angin atau goncangan besar atau tantangan besar, tidak akan sanggup dan mampu untuk merobohkan pohon iman tersebut, Bapak Saudara. Akar yang sangat dalam, yang sangat kokoh itu akan membuat pohon semakin kuat, sekalipun tantangannya banyak, sekalipun godaannya banyak, saudara. Karena apa? Karena akar tersebut sudah betul-betul mengakar dan imannya pun sudah betul-betul mengakar. Itu radikal namanya atau radix. Lalu faith, iman. Iman itu apa Bapak Ibu Saudara? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu ini punya pengharapan. Tapi kalau Bapak Ibu gak punya dasarnya, pengharapan itu akan sia-sia Saudara. Bapak Ibu punya imajinasi, punya bayangan, punya mimpi, tapi kalau mimpi tersebut tidak ada dasar yang kokoh, akan ambruk Saudara. Bangunan mimpi, bangunan harapan yang kita bangun setinggi apapun, sehebat apapun, akan runtuh ketika dasarnya tidak kuat. Tapi iman itu yang menjadi dasar Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu berharap untuk apa? Bapak Ibu berharap untuk menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Bapak Ibu berharap sebagai seorang pekerja yang diurapi sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Bapak Ibu berharap punya rumah yang mewah. Tapi kalau dasarnya bukan iman, kalau dasarnya bukan sesuatu yang kokoh, maka semuanya akan sia-sia, Saudara. Maka semuanya akan sia-sia. Dan lebih dari itu ternyata iman memiliki arti adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah melihat sesuatu itu bukan iman namanya. Kalau kita sudah meminta sesuatu kemudian sesuatu itu dari depan mata kita, sebenarnya itu bukan iman. Iman itu artinya apa? Kita melihat ke depan sekalipun kita belum menerima, tapi kita percaya bahwa kita akan menerima. Itulah iman saudara. Tetapi dasarnya harus betul. Harapan yang kita naikkan, harapan yang kita bangun harus berdasar kepada kebenaran saudara. Itulah iman. Itulah iman. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tadi dan mereka bertiga saudara, mereka punya iman yang sangat dalam. Mereka punya iman yang sangat dalam saudara. Dikatakan ya bahwa yang di ayat yang ke-17 tadi saya minta Bapak Saudara untuk garis bawahi. Dikatakan gini, jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi kalaupun enggak, kalaupun Tuhan enggak nolong kita enggak akan rela untuk mengorbankan keimanan kami untuk menyembah Dewa Tuanku ya Raja. Mereka enggak goyah saudara karena mereka punya iman yang sangat amat sangat radikal. Iman yang radikal adalah iman yang berani saudara. Iman yang berani apa? Berani untuk berserah penuh kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Itulah iman yang radikal. Ketika saudara percaya bahwa Bapak Ibu punya iman yang radikal, artinya setiap kita dituntut untuk percaya sepenuhnya saudara. Percaya sepenuhnya sama keputusan Tuhan. Kalau Tuhan tolong, amin. Kalaupun gak Tuhan tolong, kita gak akan tinggalin Tuhan. Itu iman yang radikal. Amin. Yang Daniel si Sadrak, Mesak, Abednego ini lakukan dan miliki adalah iman yang sangat radikal. Kalaupun Tuhan gak tolong, kita gak akan pernah menyembah Dewa Tuanku Raja. Ada integritas. Iman yang radikal adalah integritas saudara. Ketepatan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Daniel punya ketepatan tersebut. Mereka bertiga punya ketepatan tersebut saudara. Dan kenapa kita harus punya radical faith? Kenapa kita harus punya iman yang radikal? Coba kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 8 Bapak Ibu. Lukas 18 ayat yang ke-8. Bacakan buat setiap kita Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ini Yesus bilang, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman yang di bumi? Artinya apa? Iman adalah sesuatu hal yang sangat sulit dipertahankan sebenarnya. Iman adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilepaskan sebenarnya saudara. Makanya Tuhan bilang kalau nanti suatu ketika ada kedatangan Tuhan yang kedua kali anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi katanya?
Berarti Yesus tahu bahwa orang yang mempertahankan imannya sampai akhir itu orang-orang top. Orang yang sanggup mempertahankan imannya sampai akhir itu orang-orang yang dahsyat, saudara. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang saat ini kita perlu terus-menerus tumbuhkan dalam kehidupan kita adalah iman tersebut, saudara. Iman kita kepada masa yang akan datang bahkan belum kita terima hari ini. Kepercayaan kita sepenuhnya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah iman yang radikal, saudara. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, Bapak Ibu, 1 Korintus 13 ayat 13, dikatakan seperti ini, hanya 3 yang tinggal, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Antara ketiga-tiga ini yang paling utama ialah kasih. Yang paling utama itu kasih, tapi saudara, kasih itu bisa sempurna ketika ada iman. Amin. Kasih gini loh Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya dan Audrey, Bapak Ibu, saya sering saksikan bahwa dulu waktu kita pacaran memang kita berantem terus, Saudara. Kita berantem terus dan kadang masalah kecil pun bisa jadi besar gitu loh. Tapi ketika kita sudah sah sebagai suami istri, saya pribadi, Saudara, langsung seperti ada perubahan perspektif bagaimana saya memandang Audrey sebagai seorang istri, Saudara. Itu tuh beda banget rasanya. Beda banget, walaupun terkadang mungkin Audrey juga melihat saya mengasalkan buat dia. Dan sebaliknya juga, kadang juga saya melihat dia mungkin kayak nyebelin dan seterusnya. Kita sama-sama nyebelinnya, saudara. Tapi di sini saya belajar tentang kasih, saudara. Amin. Tentang kasih. Tapi gini loh, bagaimana kita bisa mampu mengasihi orang secara sempurna kalau kita nggak punya iman? Kita lihat kesalahannya depan mata kita itu jelas, saudara. Kita lihat nih kesalahan orang lain, saudara, depan kita itu jelas, saudara. Tapi kalau misalnya kita nggak punya iman untuk kita percaya bahwa yes, orang ini pasti akan diubahkan. Hari ini mungkin belum berubah, next pasti dia akan berubah. Akhirnya apa? Kita dimampukan untuk mengasihi. Oleh karena itu, kasih pun sekalipun dia yang paling utama, dia perlu iman. Karena apa? Karena orang yang mau mengasihi, dia harus berani melihat kebenaran dari orang tersebut, saudara. Sementara kadang terbalik, yang kita lihat yang negatif terus, saudara. Mampukah kita melihat yang negatif kemudian kita bisa berkata yang positif terhadap seseorang? Kita lihat nih anak kita nyebelin, saudara, nakal banget, minta duit terus misalnya setiap hari, saudara, nggak berhenti-berhenti. Udah tahu bapaknya kosong, kering, keriput, saudara, dimintain duit setiap hari, saudara. Tapi tahukah, saudara, kita pasti sebagai orang tua akan mengasihi mereka. Kasih yang sejati itu timbul dari iman. Kita akan percaya, oke, gue bakal kasih nih anak, tapi gue yakin ini anak besar jadi orang yang sukses. Dan nantinya investasi gua istilahnya, investasi saya buat anak ini, iman. Sekalipun kita nggak tahu nih anak bakal jadi apa besarnya, saudara, tapi kita sudah punya iman bahwa dia akan berhasil dan kita mampu untuk mengasihi. Karena apa? Karena iman tersebut, saudara. Itulah radical faith. Bagaimana caranya sekarang kita punya iman yang radikal? Ada 3 hal. Yang pertama, untuk kita punya radical faith kita harus mengenal siapa Tuhan. Setuju, saudara? Kita harus mengenal siapa Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak bisa mengenal seseorang, Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa menyerahkan kegelisahan kita kepada seseorang yang tidak kita percaya? Tidak mungkin. Kita hanya bisa menyerahkan apa yang kita punya, meletakkan setiap kekhawatiran kita hanya kepada pribadi yang kita percaya. Untuk percaya perlu mengenal. Oleh karena itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengenal siapa Tuhan. Paulus dalam segala kesengsaraannya, dalam segala kesulitannya, dia pernah bilang gini, sebab aku mengenal siapa Tuhan yang kusembah, maka aku tidak akan pernah kecewa. Amin, saudara. Sebab aku kenal siapa Tuhan yang aku sembah, aku tidak akan kecewa. Bayangkan kehidupan Paulus sebagai seorang rasul, dia diombang-ambing tengah lautan, saudara, kapalnya hampir kandas. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam keteguhannya bersama dengan Tuhan, dia terus bertahan, bahkan dia menenangkan 200 orang dalam kapal tersebut. Yang sebenarnya Paulus pun pasti takut, saudara. Takut tenggelam. Tapi ketakutan itu sirna. Karena apa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia bolak-balik masuk penjara, saudara. Bahkan satu kali ketika dia bersama dengan Silas, saudara. Dengan Silas berada di penjara, dia tahu Tuhan bakal menolong dia. Tiba-tiba ketika mereka memuji menyembah Tuhan, penjara bergoncang, kunci-kunci bergoncang, kunci-kunci bergetar, kemudian lepaslah ikatan-ikatan yang ada di penjara tersebut, dan Paulus, Silas, mereka bisa keluar dari penjara, saudara. Karena apa? Karena mereka kenal siapa Tuhannya. Kalau kita kenal siapa Tuhan yang dulu kita sembah bisa menolong kita, saudara, kita pun akan percaya bahwa hari ini Tuhan yang kita sembah bisa menolong setiap kita. Amin. Saya mau bilang gini, jangan pernah kita melihat mujizat itu sebagai sesuatu yang berbau aneh-aneh doang, saudara. Contoh misalnya kita sakit disembuhkan, itu mujizat memang.
Tapi jangan cuma kita bersandar kepada itu saja. Kemudian kita nggak punya uang, terus kemudian tiba-tiba ada orang datang ngasih kita uang, itu mujizat. Tapi kita nggak boleh bersandar sama itu doang. Saya mau bilang, semua hal dalam kehidupan kita itu mujizat. Mau sakit, mau sembuh, mau kuat, mau lemah, itu mujizat. Yang paling utama, kita bisa bertahan, itu mujizat. Bayangkan, nggak cuma soal sakit disembuhkan, kita itu saudara. Oleh karena itu, kepercayaan kita sama Tuhan bahwa Tuhan bisa menolong kita di masa yang lalu. Hari ini pun Tuhan bisa menolong setiap kita juga Bapak Ibu. Saya punya pengalaman setelah menikah, saya masuk rumah sakit dan itu baru pertama kali saya diopname, saudara. Baru pertama kali saya diopname dan betul-betul rasanya tidak enak Bapak Ibu. Makan pun tidak enak rasanya dan sebagainya, banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya percaya gini loh, walaupun ini pengalaman pertama saya. Walaupun itu pengalaman pertama saya diopname di rumah sakit. Suatu ketika pun saudara, ketika mungkin Tuhan luaskan, tapi saya beriman saya tidak akan sakit lagi saudara. Ketika suatu ketika pun saya diluaskan sama Tuhan untuk sakit lagi saudara. Saya percaya kalau Tuhan di masa yang lalu sudah tolong saya dan sudah bebaskan saya dari penyakit. Saat ini pun Tuhan akan membebaskan saya dari penyakit. Tetapi sekalipun saya tidak sembuh pun, saya percaya Tuhan tetap baik. Amin. Itulah iman yang radikal. Sebab kita mengenal siapa Tuhan kita. Ibrani 11 ayat 8, ini satu contoh saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tuhan suruh Abraham buat ke satu tempat yang Tuhan gak kasih tahu tempatnya di mana, tapi karena si Abraham tahu bahwa di masa yang lalu Tuhan sudah tolong saya, maka saya percaya di saat yang sekarang pun Tuhan tolong saya. Bayangkan, si Abraham tetap jalan saudara. Jalan tanpa tujuan sebenarnya, karena dia nggak tahu kemana dia akan pergi. Tapi dia sangat percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menunjukkan jalan-jalan yang dia harus tuju. Makanya dengan penuh keberanian dia tetap melangkah. Karena dia tahu dulu waktu dia diminta untuk mengorbankan Ishak anak satu-satunya dan Tuhan menolong dia, maka di saat itu pun si Abraham yakin bahwa Tuhan pun akan tolong dia. Sekalipun dikatakan apa? Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, Abraham berjalan saudara. Sesuatu yang luar biasa, iman yang radikal. Itu yang pertama, mengenal siapa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita punya radical faith? Yang pertama mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, berani menantang kemustahilan dengan berpegang pada janji Tuhan. Berani menantang saudara, bayangkan kita menantang kemustahilan. Berani menantang kemustahilan dengan berpegang pada janji Tuhan. Ini dasarnya janji Tuhan saudara. Banyak orang yang berusaha untuk menantang kemustahilan, tapi dasarnya bukan janji Tuhan. Akhirnya apa? Mereka tewas sia-sia. Banyak orang yang mencoba untuk menantang radikalisme di bangsa, misalnya di bangsa ini misalnya. Tapi bukan berpegang kepada sebuah aturan, bukan berpegang kepada sebuah kedaulatan saudara. Maka yang ada adalah apa? Kesia-siaan, anarkisme dan sebagainya saudara. Ketika kita mau coba menantang kemustahilan, dasarnya adalah janji Tuhan. Kalau dasarnya bukan janji Tuhan, sia-sia semuanya. Sama seperti Daniel dan teman-temannya saudara yang tadi kita sudah baca bersama-sama di ayat 17 sampai di ayat pertama sampai ayat 30. Bahwa si Daniel ini sekalipun dia ditantang saudara untuk masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia tetap tidak takut. Sekalipun bahkan dikatakan ya Bapak Saudara di ayat yang ke-20 Bapak Saudara. Daniel 3:20. Gini nih, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Beberapa orang yang sangat kuat Bapak Saudara, bayangkan. Dari tentara-tentara si Nebukadnezar dipilih beberapa orang yang sangat kuat. Tapi apa akhirnya Bapak Saudara di ayat yang selanjutnya ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Bapak Ibu tahu, orang yang kuat disuruh sama si Nebukadnezar buat ngikat, buat ngangkat si tiga orang tadi. Tapi terjadi apa? Orang yang kuat itu pun bisa mati terbakar juga saudara. Banyak orang yang hari ini masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia terlalu percaya sama kehebatannya saudara. Sampai akhirnya ketika diperhadapkan dengan suatu hal yang mustahil, akhirnya dia mati sia-sia Bapak Ibu.
Nebukadnezar percaya bahwa tentaranya itu tentara yang kuat loh, bayangkan, karena dia tahu bahwa api itu 7 kali dipanaskan. Sehingga dia menyuruh orang yang sangat kuat untuk mengikat Abednego dan lain-lain dan teman-temannya. Supaya apa? Dengan harapan orang yang kuat itu daya tahan tubuhnya lebih bagus. Orang yang kuat itu mungkin lebih kuat tahan sama api mungkin, saudara, menurut Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi? Orang kuat pun bisa mati. Tapi Abednego, Sadrak, Mesak, mereka yang dalam kondisi lemah loh, saudara, mereka terikat, mereka nggak bisa ngelihat, ditutup semuanya, saudara, tapi mereka bisa hidup. Bapak Ibu, sekuat apapun kita, kalau tidak ada Tuhan, kita jadi lemah. Selemah apapun kita, kalau ada Tuhan, dia jadi kuat. Amin. Selemah apapun kita, kalau ada Tuhan, dia jadi kuat. Abednego, Sadrak, Mesak, mereka dalam kondisi yang lemah, mata tertutup, badan terikat, tapi apa terjadi? 3 orang tadi tidak mati sia-sia, saudara. Sekalipun dia lemah, tapi dia tahu siapa Tuhan yang bersama dengan dia. Dia tidak mati. Orang kuat yang disuruh Nebukadnezar, dia kuat tapi nggak ada Tuhan. Akhirnya apa? Dia mati, saudara. Sia-sia. Iman adalah keberanian untuk menantang kemustahilan. Tetapi harus ada janji Tuhan yang kita pegang. Percaya, saudara, sesuatu yang mustahil bisa kita kerjakan karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan, amin. Tapi kalau dasarnya keliru, dasarnya bukan firman dan janji Tuhan, kita pun akan malu, saudara. Kita pun akan sia-sia percaya sebenarnya kepada iman kita sendiri kalau kita tidak berpegang kepada janji Tuhan. Kita akan merasa malu, saudara. Tapi kalau kita pegangannya sama janji Tuhan, sekalipun mungkin iman itu terlihat gagal, kita nggak akan malu, saudara. Iman nggak pernah gagal, tetapi terkadang buat orang yang beriman, banyak, saudara, orang yang beriman tapi dia belum menikmati janji iman itu. Tapi sekalipun dia belum menikmati janji iman itu, iman gak pernah gagal. Siapa yang bisa menikmatinya? Mungkin keturunannya, saudara. Mungkin anak cucunya, saudara. Abraham dinubuatkan sama Tuhan bahwa keturunannya sama seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi sampai umur yang sangat tua, Abraham dan Sarah tidak punya keturunan, saudara. Bayangkan, janji Tuhan buat si Abraham sama si Sarah, itu pasti janji Tuhan yang luar biasa, amin. Tapi ternyata si Abraham dan Sarah, pada saat usia tua, dia belum menerima janji itu. Sampai akhirnya pun ketika dia mati, mungkin keturunannya masih bisa dihitung, saudara. Tetapi apakah janji Tuhan gagal? Tidak. Ribuan tahun kemudian, bahkan sampai hari ini, kita lihat keturunan Abraham itu sangat banyak. Bahkan kita pun percaya bahwa kita keturunan Abraham, amin. Kita pun percaya bahwa kita keturunan dari atas, saudara. Janji Tuhan itu gak pernah gagal. Sekalipun mungkin terlihat gagal buat kita, tapi gak pernah gagal. Mungkin orang lain akan menikmati janji Tuhan itu. Mungkin anak cucu kita akan menikmati hasil daripada iman kita, saudara. Bahkan di Ibrani 11, kalau Bapak Ibu sudah lihat di ayat terakhir, dikatakan bahwa banyak orang pahlawan iman yang akhirnya cuma melambai-lambaikan tangannya ketika dia tidak melihat hasil dari iman tersebut. Tapi mereka tetap percaya bahwa sekalipun mereka gak menikmati hasil iman, pasti ada yang menikmati dan janji Tuhan gak pernah gagal. Amin. Itulah iman yang radikal. Mau dibuat apapun kita punya keberanian untuk berserah penuh sama keputusan Tuhan, saudara. Kita punya keberanian untuk kita bersandar penuh sama keputusan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan dalam Yesaya. Tetapi Daniel nikmati hari itu, saudara. Sekalipun di dalam nyala api yang menyala-nyala, Daniel dan teman-temannya tidak terbakar, saudara. Tapi kemudian jangan sampai habis ini, saudara, coba-coba nyemplung ke sungai, terus kemudian coba-coba bakar diri, saudara. Jangan, saudara. Sekalipun itu tertulis di Alkitab, tapi sekali lagi, sekalipun juga kita percaya bahwa kita harus menantang kemustahilan, tapi sekali lagi, jangan sampai kita salah mengerti, saudara, tentang rencana kehendak Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, tapi kita pun harus kenal siapa Tuhannya. Bapak Ibu pernah dijanjiin gak sama orang yang gak Bapak Ibu kenal? Investasi misalnya, investasi bodong, saudara. Kita belum kenali sama orangnya, sama perusahaan investasinya, tiba-tiba ditawarin, Bu, kalau saya Ibu ikut ini, nanti Ibu dapat uang loh sekian. Nanti Ibu bakal dapat hadiah, reward, dan seterusnya, saudara. Ditunggu-tunggu sampai setahun gak dapat apa-apa. Akhirnya apa? Bodong, saudara. Percaya tapi tidak mengenal. Ujung-ujungnya apa? Bodong, saudara. Tapi kalau kita mau percaya sama janji Tuhan, karena dasar kita mengenal siapa Tuhan. Tadi kan yang pertama, untuk kita punya iman radikal, kita harus mengenal siapa Tuhan. Kita berani menantang kemustahilan dan berpegang pada janji Tuhan. Tapi dasarnya adalah apa?
kita kenal siapa Tuhannya dulu. Kita kenal siapa orang yang menjanjikan sama kita, saudara. Kalau tiba-tiba ada orang yang janji sama kita nggak kenal, udah cuekin aja, sudah jelas bohong. Orang yang sudah kita kenal dia janji aja bisa bohong, saudara. Betul nggak? Apalagi orang yang nggak kita kenal, mereka janji-janji sesuatu, itu pasti bohong. Oleh karena itu kenalilah siapa yang berjanji sama kita. Kalau kita percaya sama Tuhan yang berjanji sama kita nggak akan kecewa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara. Bagaimana kita punya iman yang radikal? Harus ada komitmen, konsistensi, dan continuity, Saudara. Iman itu ngomongin tentang komitmen. Iman itu ngomongin tentang konsisten. Iman juga ngomongin tentang continue, sesuatu yang berlanjut. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Itu komitmen. Belajar berkomitmen artinya belajar berjanji sama diri kita bahwa kita akan melakukan kehendak Tuhan, dan kita pun berjanji sama orang lain juga bahwa kita akan menepati janjinya, tetapi dibuktikan dengan tindakan. Itu namanya komitmen, saudara. Kalau mungkin ada di gereja kadang-kadang sering bilang, ayo kita komit sama Tuhan. Komit sama Tuhan artinya apa? Kita janji sama diri kita sendiri dan kita janji sama Tuhan bahwa kita akan ikut Tuhan sampai kapanpun, saudara. Kita komit dalam pekerjaan kita artinya apa? Kita janji sama diri kita dan kita janji sama pekerjaan kita bahwa kita akan menuntaskan sampai akhir. Dibuktikan dengan tindakan, itu komitmen. Iman harus komit, saudara. Berjanji sama diri dan berjanji kepada Tuhan dan bahkan orang lain. Ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Orang yang beriman pasti ada perubahan dalam hidupnya, saudara. Orang yang beriman pasti dia sendiri mau berubah, saudara. Mungkin gak sempurna, tapi seenggaknya mau berubah. Amin, saudara. Mungkin gak sempurna orang itu, tapi seenggaknya dia mau berubah, saudara. Dan bahkan terkadang kalau kita mengharapkan kesempurnaan, yang ada malah kita kecewa. Saya sering, saudara, dalam banyak hal yang saya lakukan, saya kepengen semuanya sempurna. Saya kepengen on time dan sebagainya, saudara, gak terlambat-terlambat. Kepengen sempurna, sedetik pun kalau bisa gak boleh terlambat, misalnya gitu, ibadah misalnya. Tapi apa yang terjadi, saya stres. Kayak tadi saya di ujung situ, saudara, di depan kulkas mondar mandir, karena apa? Sudah jam 10 lewat, saudara, belum mulai ibadahnya. Jujur saya deg-degan. Tetapi mau gimana lagi? Karena memang kita persiapan sangat banyak dan panjang dan banyak yang harus kita kerjakan. Tapi terkadang ketika saya mau sempurna, yang ada saya khawatir, saudara. Tapi di sini saya belajar, dan kita pun belajar, saudara. Jangan berharap kepada kesempurnaan, tapi yang penting ada perubahan. Untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Mungkin kita nggak bisa meminta mereka jadi sempurna, tapi seenggaknya setiap hari ada perubahan, saudara. Ada komitmen untuk berubah. Yang komitmen terus kemudian konsistensi. Konsistensi adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha sampai pencapaian berhasil diraih. Kemauan untuk berusaha tapi secara terus-menerus, itu namanya konsisten. Iman itu nggak cuma perlu komitmen doang. Komitmen nggak cuma sehari 2 hari, saudara, tapi harus konsisten. Kita mengerjakan yang baik harus konsisten, saudara. Oleh karena itu iman yang radikal dapat terbentuk ketika ada komitmen, ada juga konsistensi, dan terakhir continuity. Continuity ngomongin tentang keberlanjutan, Bapak Ibu. Yang penting aku udah dapat ini apa yang aku imani, udah deh selesai begitu aja. Enggak, harus kita lanjutkan lagi, saudara. Kita harus tumbuhkan iman, tumbuhkan iman, tumbuhkan iman. Dari mana kita dapat iman? Roma 10:17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Percaya kalau kita rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, kita akan punya iman yang terus bertumbuh, saudara. Makanya kalau hari ini kita sudah berapa tahun, kita lihat nih berapa tahun kita jadi Kristen, tapi kita nggak punya iman yang bertumbuh-tumbuh, perlu dipertanyakan ibadah kita sebenarnya. Apakah ketika kita ibadah kita beneran dengerin firman atau enggak? Karena saya percaya, saudara, kalau kita beneran dengerin firman nih, beneran baca firman, iman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita dan mengubahkan kita. Tapi kalau misalnya ternyata sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi orang percaya, hidupnya masih sama seperti dulu belum percaya, berarti dipertanyakan ibadahnya, sebenarnya. Apakah betul-betul dia beribadah kepada Tuhan? Apakah betul-betul dia dengar firman Tuhan atau tidak? Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Percaya siapapun yang rajin dengar firman Tuhan akan punya iman yang terus bertumbuh. Amin. Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, untuk kita punya iman yang radikal, harus apa? Mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, berani menantang kemustahilan dengan berpegang pada janji Tuhan. Yang ketiga, memiliki komitmen, konsistensi, dan continuity, saudara. Percaya kita akan punya iman yang sangat mengakar seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan kita tidak tergoyahkan, kita tidak tergoncang oleh hal apapun sekalipun nyawa taruhannya, saudara. Kita tidak akan meninggalkan Kristus sekalipun kita terancam mati, saudara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita dudukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan di hari ini, kami percaya menguatkan kami, membuat iman kami semakin bertumbuh, dan bahkan kami semakin rindu mengenal Tuhan. Kami rindu untuk berpegang pada janji Tuhan dan menantang setiap kemustahilan, dan kami pun semakin rindu untuk kami punya komitmen, konsistensi, dan continuity dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya radical faith ada buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang hari ini ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan live streaming, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua tadi sudah diberkati dengan firman. Saudara renungkan itu, saudara lakukan itu dalam kehidupanmu. Maka ketika engkau mengingat firman, merenungkan dan melakukan, kemanapun engkau pergi, Tuhan pasti memberkati langkahmu. Angkatlah tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia saja sumber hidup kita, sumber berkat kita. Angkat tangan, tadahkan, harapkan belas kasihan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Putra Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan Tritunggal, saya mengutus kamu untuk pulang ke rumah kamu masing-masing dengan membawa kabar baik tentang radical faith. Jadilah orang yang radikal, mengikut firman Tuhan, konsisten selama-lamanya sampai Yesus datang. Maka diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati kandunganmu, diberkati bakulmu, diberkati daganganmu, usahamu, karirmu, pekerjaanmu. Diberkati hubunganmu sebagai suami istri, harmonis keluargamu. Diberkati semua impian, misi visimu. Diberkatilah engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, memberkati engkau, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudaraku yang mengikuti ibadah online di rumah, jika saudara terberkati dengan ibadah ini, silakan saudara tonton terus di YouTube. Kita akan terus ada di YouTube saudaraku, dan saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, saudara komen, dan share-lah kepada banyak saudara kita. Kita ambil bagian dalam memberitakan Injil jika kita men-share video-video ibadah kita ini.
Khotbah yang luar biasa tadi tentang radical faith harus sampai kepada semua orang percaya yang telah disampaikan hambanya Dika Permana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di minggu depan. God bless you.